الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan malam hari ini, di malam yang ke-25 dari bulan Syawal di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan Al-Mas'alatur Rabi'ah min al-babil awal min Kitabil Hajj. Kita masuk pembahasan masalah yang keempat dari bab yang pertama di dalam Kitabul Hajj, terkait dengan syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan ibadah haji atau syurutul hajj. Tafadhal iqra al-mas'alah ar-rabi'ah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah. المسألة الرابعة شروط الحج. يشترط لوجوب الحج 5 شروط. الأول الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر منه لأن الإسلام لصحة العبادة. ثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنوده، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي رفع القلم عن 3 إلى آخر. لكن لو حج فحجه صحيح، صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا،
ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه ولك أجر امرأة قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الرابع الحرية فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. طيب حسبك cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis hafizahumullahu taala, al-mas'alatu ar-rabi'atu syurutul haji. Masalah yang keempat dari bab yang pertama di dalam kitabul hajj terkait dengan syarat-syarat haji. Ini kapan seseorang diwajibkan atas dirinya menunaikan ibadah haji. Yushtaratu liwujubil haji khamsatu syurutin. Disyaratkan agar seseorang terkena kewajiban haji 5 syarat yang harus ada pada dirinya. Ketika 5 hal ini ada dalam diri seorang hamba, ya seorang muslim dan muslimah, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Namun kalau seandainya satu di antara 5 hal ini tidak ada dalam diri seseorang, maka dia bukan termasuk orang yang wajib haji. Al-awwal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Yani seorang muslim. Fala yajibul hajju 'alal kafir. Maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang kafir. Tidak ada kewajiban bagi seorang ya kafir untuk melaksanakan ibadah haji. Wala yasihhu minhu, dan kalau seandainya ada orang non muslim yang menyusup ya ke dalam barisan jemaah haji, dia ikut berhaji ya sampai selesai, maka tidak sah haji yang dia lakukan. Li'anna al-islam syartun li sihhatil ibadah, karena Islam adalah syarat sahnya satu peribadatan. Dan sangat banyak dalil yang menunjukkan dalam perkara ini. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-54. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang infaknya orang-orang munafikun, ya tentang sedekahnya orang-orang munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sedekah mereka, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi mereka,
Ini orang-orang munafikun. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka infak sebesar apapun yang dikeluarkan oleh orang yang tidak beriman nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama kita menjelaskan, kalau dalam masalah sedekah yang di sana ada nilai sosialnya, ya, ketika seseorang dia bersedekah, ya untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, ada nilai sosial, ya, ada kebaikan yang didapatkan oleh sebagian manusia. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya infak mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang sifatnya mahdhah. Ya, ibadah yang diperuntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lebih utama untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, ya, demikian pula puasa, demikian pula yakni haji dan amal-amal kebaikan yang lain, ketika tidak dibangun di atas Islam, di atas iman, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama di antara syarat kewajiban ibadah haji, ya, dan juga berlaku untuk amal-amal yang lainnya adalah al-Islam. Ya, harus dikerjakan oleh seorang muslim. Seorang muslim. Ya, karena Islam dan iman ini merupakan pondasi, ya, bagi amal-amal yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara syarat wajib haji kata penulis adalah al-aqlu, adanya akal yang berfungsi. Fala yajibul hajju 'alal majnun, maka tidak ada kewajiban haji bagi orang yang gila, ya, meskipun dari sisi yang lain dia sudah memenuhi syarat, ya, dia seorang muslim, ya, dia orang yang baligh, kemudian ya dia orang yang merdeka, kemudian dia punya kemampuan secara finansial, duitnya banyak, ya, secara fisiknya sehat, ya, ketika akalnya tidak berfungsi, maka dia bukan termasuk orang yang wajib melaksanakan ibadah haji. Wala yasihhu minhu fi hali jununihi, ya, dan tidak sah ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang gila. Ya, tidak sah. Ketika dia berangkat ibadah haji dalam kondisi majnun, dalam kondisi gila, ya, maka ibadah haji yang dia lakukan tidak sah. Li'anna al-aqla syaratun litaklif, karena akal adalah syarat untuk taklif. Ya, seseorang dikatakan mukallaf, ya, orang yang terkena beban syariat. Syaratnya apa? Syaratnya akal yang berfungsi. Ya, seseorang dikatakan mukallaf kalau dia punya akal yang berfungsi dengan baik. Ya, kalau akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia bukan seorang mukallaf. Wal majnunu laisa min ahli taklif, dan orang yang majnun, orang yang gila, bukan termasuk ahli taklif, yang terkena beban apa? Syariat. Enggak terkena beban syariat orang gila itu. Ya, enggak wajib salat, ya. Ramadan enggak wajib puasa. Ya. Makanya antum kalau apa? Ya, pengen enggak terkena kewajiban syariat. Kuncinya apa jamaah? Iya. Ya, orang gila tuh nggak sholat, ya nggak dosa, nggak puasa nggak dosa, ya, nggak ada kewajiban haji, ya. Wa marfu'un anhul qalam, dan orang yang gila itu diangkat darinya catatan pena, ini catatan pahala dan dosa. Hatta yufiqa, sampai dia sembuh dari gilanya, sampai dia sadar. Ya. Kama fi hadits Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardha,
dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Ya, catatan pena taklif itu diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi, anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tertidur sampai dia terjaga, sampai dia terbangun. Ya, ada orang ketiduran, ya meninggalkan salat subuh, ya bangun-bangun menjelang zuhur. Dosa apa tidak? Ya, dia meninggalkan salat subuh karena ketiduran, dosa apa tidak? Enggak dosa. Ya, karena diangkat darinya. Ya, catatan dosa itu selama dia tidak sengaja, yakni meninggalkan sholat, bukan karena faktor kesengajaan, tapi karena ketiduran. Ya, beda dengan orang yang meninggalkan sholat karena faktor kesengajaan, maka dicatat dosa. Ya, maka orang yang tidur, yang berbuat sesuatu yang hukum asalnya mewajibkan dosa, tidak dicatatkan dosa atas orang tersebut. Ya, tidak dicatatkan dosa atas orang tersebut. Wa anis sabiyyi hatta yablugha. Yang kedua, dari anak kecil sampai masuk usia baligh. Ya, maka belum dicatat ya, dari dirinya perbuatan dosa. Yang ketiga kata Nabi, wa anil majnuni hatta yufiqa. Pihak yang ketiga yang diangkat darinya catatan dosa adalah orang yang gila, al-majnun, sampai dia sadar dari gilanya. Maka syarat yang kedua, jemaah yang Allah muliakan, di antara syarat kewajiban ibadah haji adalah akal yang berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalits, di antara syarat wajib haji adalah al-bulugh, masuk usia baligh. Masuk usia baligh. Fala yajibul hajju 'ala as-sabiyyi, maka tidak ada kewajiban haji, atau belum ada kewajiban haji pada seorang anak kecil yang belum masuk usia baligh, belum terkena wajib haji. Li'annahu laisa min ahli taklif wa marfu'un anhu al-qalam hatta yablugha. Karena seorang anak kecil itu bukan termasuk ahli taklif, ya belum dicatat darinya dosa, ya belum termasuk ahli taklif, dan diangkat darinya ya catatan dosa sampai dia masuk usia baligh, lil haditsil madhi, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib yang telah kita bacakan tadi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan 3 golongan yang diangkat darinya catatan taklif, Nabi sebutkan yang pertama siapa? Orang yang tertidur, ya, sampai dia terbangun. Ya, ada orang tidur, ya, kemudian mengucapkan kalimat ya kufur, ya, ngigo, ya tidur. Dosa apa tidak? Enggak dosa. Ya. Ada orang tidur, ya, kemudian ya dia gerakkan tangannya, ya, sehingga kena temannya. Ya. Kenceng itu dia gerakkan, ya, mungkin dia mimpi lagi gulet, ya, kemudian dia kena temannya. Dosa apa tidak? Ya, kalau dia lakukan karena faktor tidur enggak dosa. Ya, tapi kalau pura-pura tidur, ya, padahal dia sengaja ada niat, maka Nabi yang mulia mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan Allah Maha tahu, ya, mana yang tidur beneran dan mana yang pura-pura apa? Tidur. Yang kedua Nabi katakan wa anis sabiyyi hatta yablugh. Ini poinnya. Catatan pena diangkat dari seorang anak kecil sampai dia masuk usia baligh, ya. Maka anak kecil itu belum termasuk wajib haji berdasarkan hadis ya Ali bin Abi Thalib di atas. Lakin
Namun kata penulis, lau hajja fahajjuhu sahihun. Kalau ada orang tua yang ingin bawa anaknya haji, padahal belum balik, ya, ingin dibawa, ya, melaksanakan ibadah haji, ya, padahal dia belum balik, ya, baru 5 tahun atau baru 7 tahun, baru 8 tahun, belum masuk usia balik. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, kalau anak kecil yaitu berhaji, maka hukumnya boleh. Wa hajjuhu sahihun, dan hajinya sahih. Ya, hajinya sahih. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan. Kalau sang anak yang dibawa oleh orang tuanya ini masih sangat kecil, belum mumayyiz, ya, maka diniatkan oleh orang tuanya. Ya, kalau sudah mumayyiz, sudah ngerti, ditalkin, diajarkan, ya, bagaimana niat, ya, ketika pertama kali berihram dan seterusnya, diajarkan, ya. Namun ketika ada anak kecil sudah berhaji sebelum usia balik, maka hajinya tidak menggugurkan kewajiban ketika dia sudah balik, ya. Wala yakfihi an hajjatil Islam. Haji yang dilakukan oleh seorang anak kecil meskipun, ya, ada nilai pahalanya, tapi tidak cukup, tidak menggugurkan kewajiban haji Islam ketika dia sudah sudah balik. Artinya kalau dia sudah balik dan dia punya syarat-syarat yang mewajibkan dia berangkat, dia wajib berangkat, ya. Karena haji yang pertama kali dia lakukan adalah, ya, ketika dia belum masuk usia balik, ya. Bila khilafin baina ahli ilmi, dan tidak ada khilaf di antara para ulama akan kewajiban berhaji bagi seorang anak kecil yang sudah berhaji ketika dia sudah masuk usia balik. Ya, wajib untuk apa? Berhaji lagi. Lima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil para ulama tentang masalah ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'atan rafa'at sabiyan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tengah perjalanan ada seorang wanita yang dia mengangkat anak kecilnya. Dia angkat anaknya itu. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Ya Rasulullah, ya, kalau seandainya saya bawa anak ini untuk berhaji, apakah dia dapat pahala haji? Apakah hajinya sahih? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya. Ya, hajinya sahih. Walaki ajrun, dan engkau pun mendapatkan pahala. Ya, engkau pun mendapatkan pahala karena, ya, karena anakmu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Kata Nabi yang mulia, ya, setiap anak kecil yang berhaji kemudian dia masuk usia baligh, maka wajib atas dirinya haji yang kedua. Ya, karena haji yang pertama yang dia lakukan sebelum dia baligh belum menggugurkan kewajiban ibadah haji dalam agama Islam. Tapi boleh, anak kecil ibadah haji boleh. Ya, dan dapat pahala, ya, dapat pahala orang tuanya yang memberangkatkan anak tersebut ibadah haji. Namun ketika dia sudah baligh, dia wajib untuk melaksanakan
ya ibadah haji lagi. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Dan setiap hamba sahaya, budak, ya ketika masih ada perbudakan pada zaman itu, ya setiap hamba sahaya yang berangkat ibadah haji, yang menunaikan ibadah haji dalam kondisi sebagai seorang budak, bukan orang merdeka. Ya, dia haji dalam kondisi sebagai seorang budak, kemudian dimerdekakan menjadi orang yang merdeka, maka setelah dia menjadi orang yang merdeka, dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Ya, adapun haji yang dia lakukan ya sebelum dia jadi orang merdeka tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji di dalam Islam. Ya, maka ini syarat yang ketiga di antara syarat wajib haji pada diri seseorang adalah masuk usia baligh. Yang keempat, para jamaah yang Allah muliakan, di antara syarat wajib haji adalah al-hurriyah, yakni orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Ya, maka ketika seseorang berstatus sebagai seorang budak atau seorang hamba sahaya, maka tidak wajib haji atas dirinya sampai dia merdeka. Ya, sampai dia merdeka. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi, maka tidak ada kewajiban ibadah haji bagi seorang hamba sahaya, seorang budak. Li'annahu mamluk la yamliku syai'an, ya karena hamba sahaya itu ya hartanya milik tuannya. Apa yang dia miliki ya maka milik tuannya. Lakin law hajja sahha hajjuhu in kana biidzni sayyidihi. Namun kata penulis, kalau seandainya seorang hamba sahaya melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sahih. Ya, dengan syarat dia berangkat ibadah haji atas izin tuannya, nggak kabur. Ya, bukan pergi tanpa izin, tapi dia berangkat ibadah haji dengan mendapatkan persetujuan dari tuannya, maka hajinya sahih. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-mamluk idza hajja fi hali riqihi thumma u'tiqa fa'alaihi hajjatul Islam idza wajada ila dzalika sabila. Dan para ulama telah bersepakat, telah berijma' bahwasanya seorang hamba sahaya ketika dia berhaji dalam kondisi sebagai seorang budak, ya, kemudian dia menjadi orang merdeka di hari kemudian, dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kali. Ya, kalau dia punya kemampuan atau kesanggupan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqi, dan tidak cukup bagi dia ibadah haji yang dia lakukan ketika dalam kondisi budak. Nah, ini statusnya sama seperti apa? Seperti anak kecil, ya, yang sudah berangkat ibadah haji sebelum usia baligh. Maka budak pun sama. Ya, ketika ada seorang budak yang dia berangkat ibadah haji, ya, dalam kondisi sebagai seorang budak, maka ketika jadi orang merdeka wajib untuk haji yang kedua kalinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi dzikruhu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Kata Nabi yang mulia, setiap hamba sahaya yang telah menunaikan ibadah haji dalam kondisi sebagai seorang hamba, ya, seorang budak, kemudian dia dimerdekakan, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji yang lain setelah berstatus sebagai orang yang merdeka. Nah, kalau kita lihat 4 syarat ini jemaah, ya, ada di antara kita yang nggak wajib haji apa enggak?
Kalau kita lihat 4 syarat yang kita sudah bahas tadi, yang pertama apa? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Ya. Kira-kira ada di antara kita yang nggak wajib haji? Dari 4 syarat yang kita bahas tadi, semua kita termasuk apa? Termasuk wajib haji. Ya. Termasuk pihak yang wajib melaksanakan ibadah haji. Kita muslim atau muslimah. Akal alhamdulillah apa masih berfungsi dengan baik. Ya. Yang ketiga, ya, sudah balik semua alhamdulillah. Ada yang belum balik? Ya. Ya. Yang keempat apa? Semuanya merdeka. Enggak ada yang jadi apa hamba sahaya di sini. Ya, semuanya apa? Jadi orang merdeka. Enggak ada yang budak. Ya, semuanya merdeka. Namun ya, masih ada satu syarat yang menjadikan seseorang itu termasuk wajib haji. Ya, meskipun kita memenuhi 4 syarat yang kita bahas tadi, kalau satu syarat terakhir enggak ada pada kita, maka tidak termasuk orang yang wajib haji. Fadhal iqra asy-syart al-khamis. Al-khamisah al-istita'atu liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faghairu al-mustati'i maliyan bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man yu'awwiluhu aw kana la yamliku rahilatan tuwsiluhu ila makkah وترده أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيعه وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله ومن الاستطاعة في حج المرأة ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في السفر الحج لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة وإني اكتتبت في غزوة كذا انطلق فحج معها انطلق فحج معها فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. طيب حسن. جزاك الله خيرا وبارك فيك. Iya, para jamaah yang Allah muliakan, syarat yang kelima di antara syarat-syarat wajib haji adalah al-istita'ah, kemampuan. Ya, istita'ah ini punya kemampuan. Ya, baik secara fisik ataupun secara finansial, secara ya perbekalan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, Allah mewajibkan untuk pelaksanaan ibadah haji ke Baitullahil Haram adanya istita'ah, ya, adanya yakni kemampuan untuk bisa berhaji ke Baitullahil Haram. Fa ghairul mustati'i maliyan, maka orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, bi an kana la yamlik zadan yakfihi wa yakfi man ya'uluhu, aw kana la yamlik rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, maka orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, ya seperti orang yang enggak punya zat, enggak punya perbekalan yang mencukupi dirinya, ya, kalau dia punya bekal, nggak ada yang ya dia bisa berikan kepada anak keluarganya di rumah, ya. Atau orang yang tidak punya kendaraan, ya, atau yakni biaya yang menyampaikan dia berangkat ke kota Mekah atau mengembalikan dia ke tanah airnya, maka tidak wajib untuk berangkat ibadah haji. Kalau nggak punya apa? Nggak punya biaya, ya, nggak punya kemampuan secara finansial. Au badanian, atau orang yang nggak mampu secara fisik, duitnya ada, fisiknya nggak mampu, ya. Bi an kana syaikhan kabiran, seperti orang yang sudah sangat tua renta, ya, orang yang fisiknya sudah sangat lemah karena faktor usianya. Au maridhan, atau orang yang sakit, wala yatamakkan minar rukub wa tahammul masyaqis safar, dan dengan sakitnya ya dia nggak bisa yakni menanggung beban safar, ya nggak bisa, ya tidak bisa untuk apa, yakni melakukan safar yang sangat jauh. Au kana tariqu ilal haji ghaira aminin, atau ketika dalam kondisi jalan yang harus dia lalui dalam kondisi tidak aman, ya, ketika dia hendak berangkat, maka jalan yang harus dia lalui jalan yang tidak aman, ka'an yakuna bihi qutta'u turuq aw waba aw ghairu dzalika mimma yakhaful haju ma'ahu ala nafsihi wa malihi, ya, seperti ya di jalan tersebut ada para begal, ya, yang kalau dia lewat di situ maka berpotensi untuk membahayakan hartanya, membahayakan jiwanya, atau sedang tersebar wabah, ya, sedang tersebar wabah, penyakit yang menular, atau hal-hal yang lain yang dikhawatirkan berpotensi membahayakan harta dan jiwa seseorang. Fa innahu la yajib alaihi al-hajju hatta yastati. Maka ketika dalam kondisi semacam ini, hukum haji tidak lagi wajib atas dirinya, ya, imma karena ini faktor finansial yang enggak dia miliki, imma karena faktor ya fisik yang tidak memungkinkan, atau keamanan yang tidak memungkinkan, ya, maka tidak wajib haji bagi orang tersebut. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit poin dari syarat yang kelima. Kata penulis, waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Wal istita'atu minal wus'i alladhi dzakarahu Allah. Dan istita'ah, kesanggupan, ya, termasuk
ke dalam makna al-wus'a, ya, yang Allah sebutkan pada ayat di atas. Maka dari sini para ulama ya mengambil istinbat hukum bahwasanya orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk berangkat ibadah haji, imma karena faktor ya perbekalan, imma karena faktor yakni kendaraan, ya, imma karena faktor keamanan, ya, di dalam perjalanan, ya, atau karena faktor sakit dan yang lainnya, maka termasuk ke dalam ya makna firman Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, tidak wajib haji atas orang tersebut. Wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah, kata penulis, dan di antara bentuk istita'ah bagi seorang muslimah ketika hendak melaksanakan ibadah haji, termasuk dari syarat yang kelima istita'ah adalah wujudul mahram, keberadaan mahram yang mendampingi wanita tersebut, alladzi yurafiquha fi safaril haji, yang bisa mendampingi dia ketika safar melaksanakan ibadah haji. Li'annahu la yajuzu laha safar lil haji wala li ghairihi biduni mahramin. Karena seorang wanita ya tidak boleh melakukan safar baik untuk ibadah haji ataupun keperluan yang lainnya dengan tanpa mahram. Maka seorang wanita muslimah yang telah memenuhi ya syarat-syarat yang lain, ketika dia tidak memiliki mahram untuk safar bersamanya melaksanakan ibadah haji, maka dia bukan termasuk orang yang wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, karena berarti tidak ada syarat istita'ah pada dirinya. Ya, tidak ada syarat istita'ah pada wanita tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Kata Nabi yang mulia, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan safar 3 hari atau lebih kecuali ya dia disertai oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya atau oleh anak laki-lakinya atau oleh suaminya atau oleh saudara laki-lakinya atau pihak lain yang termasuk ke dalam bagian mahram bagi sang wanita tersebut. Di sini Nabi melarang ya seorang wanita melakukan safar dengan tanpa mahram. Dan larangan di sini sifatnya umum. Ya, baik untuk keperluan ibadah haji ataupun keperluan yang lainnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain dalam masalah ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladzi qala inna imra'ati kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza intaliq fa hujja ma'aha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, ini seorang sahabat, ya, ketika dia mengatakan bahwasannya istrinya keluar melaksanakan ibadah haji, sedangkan dirinya ditugaskan untuk berperang, ya, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW berkata kepada sang suami tersebut, intaliq fahujja ma'ah, wahai fulan, tinggalkan tugas jihadmu, berangkatlah ya, sertai istrimu ya untuk safar ibadah apa? Ibadah haji. Ini menunjukkan bahwasannya ya seorang wanita yang tidak ada mahram untuk safar dalam berhaji berarti tidak termasuk pihak yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Karena di antara makna istita'ah adalah adanya mahram bagi seorang wanita. Namun kata penulis, fa idza hajjat biduni mahramin fa hajjuha sahihun wa takunu athimatan. Kalau ada seorang wanita yang dia sengaja berhaji padahal enggak ada mahram, maka hajinya sahih. Ya. Hajinya sahih, namun dari sisi dia safar dengan tanpa mahram dia berdosa. Ya. Dari sisi dia safar dengan tanpa mahram dia berdosa, tapi secara hukum haji yang dia lakukan adalah haji yang sahih. Ya. Selama yani syarat yang kita sebutkan sebelum terpenuhi, ya, maka hajinya sahih. Namun dari sisi dia berangkat tanpa mahram, ya safar tanpa mahram, dia berdosa. Ya dalam perkara tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini 5 syarat terkait dengan ya pihak yang wajib melaksanakan ibadah haji. Kita ulang jamaah. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, punya istita'ah, punya kemampuan. Ya, baik secara finansial, secara fisik, ya, atau aman perjalanan. Ya, dan termasuk makna istita'ah bagi seorang wanita adalah adanya apa? Pendamping, adanya mahram dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya satu dari 5 hal tersebut ya tidak ada dalam diri seseorang, maka dia bukan termasuk pihak yang wajib haji. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya sangat jauh di luar tema. Iya, tapi kayaknya perlu. Ya mungkin ya berhajat untuk ditanyakan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Ana mau tanya, bagaimana jika ada seseorang yang telah bersumpah namun ia melanggarnya karena lupa? Maka bagaimana hukumnya? Apakah harus dibayar dengan kafarah? Ya, selama dia melanggar sumpahnya karena faktor lupa, maka tidak wajib bayar kafarah. Ya, karena orang yang lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk ke dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya, ya Allah, jangan Engkau hukum kami ketika kami berbuat kesalahan karena faktor apa? Faktor lupa. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Allah mengatakan, aku kabulkan. Ya, maka setiap muslimah yang berbuat kesalahan karena faktor lupa, maka tidak dicatat sebagai satu apa? Perbuatan dosa. Ada orang lagi puasa, ya kemudian lupa kalau dia puasa, dia makan, dia minum. Ya, puasanya batal apa tidak? Selama lupanya beneran, maka enggak batal puasanya dan dia enggak berdosa. Ya. Tapi kalau dia pura-pura lupa karena ketahuan sama istrinya, ya astagfirullah, ya, padahal dia sudah ada niat. Ya, kalau dia sengaja ada niat, maka batal puasanya. Sama seperti orang yang berhutang. Ya, dia belum bayar sekian lama, lupa. Ya. Kalau dia lupa, ya belum bayar utang, maka enggak dosa. Ya. Tapi ketika ingat segera apa? Segera bayar, lunasi. Ya, selama dia lupa maka dia enggak berdosa. Tapi kalau dia pura-pura lupa, padahal ingat, ya punya utang sama si fulan, pura-pura lupa. Bahkan doanya dia, ya Allah mudah-mudahan si fulan lupa dengan
ya piutang yang dia miliki kepada saya. Ya doanya minta dilupakan orang yang memberikan utang kepada dia. Artinya dia ingat, ya. Maka wallahu alam, dalam kasus yang ditanyakan, selama dia melanggar sumpahnya karena lupa, maka masuk dalam makna ayat di atas. Ya, maka tidak ada ya kafarah bagi dirinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.